Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ini adalah domain es. Di sekitar ruang itu, cairan biru es mengalir, membentuk semacam penghalang, menciptakan dunia yang aneh ini. Zhou Guangsheng mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Tatapannya tertuju pada cairan biru es yang mengalir. Dari sana, ia merasakan fluktuasi aura yang agak misterius. Kekuatan Rana Laut Pahit. Pada saat ini, Qin Aotian berdiri di atas gunung es setinggi 100 kaki. Matanya tampak berubah menjadi biru es, dan ada rasa dingin yang tak terbatas di dalamnya. Dia menatap ke arah Zhou Guangsheng yang wajahnya tampak terkejut. Kedua lengannya terentang, dan raut wajahnya tampak dingin. Meskipun Master Istana ini belum sepenuhnya memasuki ranah laut pahit sejati, ia masih memiliki beberapa kemampuannya. Kombinasi ini dengan kutukan es dan seni bela diri domain Dewa Jatuh telah membentuk penghalang yang kau lihat ini. Di sini, aku, kepala istana, memiliki kekuasaan mutlak. Dan kau hanya bisa menjadi seekor domba. Tatapan mata Qin Aotian dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia menatap ke arah Zhou Guangsheng di bawah, ekspresi Zhou Guangsheng sedikit berubah. Berada di dalam penghalang yang tampak nyata seperti itu, kekuatannya sendiri memang tertekan. Jika bukan karena kekuatan tubuh iblisnya, ia pasti akan kesulitan bergerak untuk saat ini. Ini bukan benua dewa dan iblis kan? Ia memejamkan matanya sebentar, lalu membukanya lagi, sambil berkata dengan mata berbinar. Sungguh tajam indera spiritualmu. Qin Aotian tersenyum tipis, tetapi senyum itu tampak sangat menyeramkan. Tebakanmu benar, tempat ini memang bukan benua dewa dan iblis, tapi juga bukan di tanah terlantar. Mendengar ini, pupil mata Zhou Guangsheng sedikit menyusut, dan wajahnya berkata dengan muram. Apakah ini tanah kematian? Betul, Qin Aotian mencibir. Benua dewa dan iblis memiliki hubungan alami dengan tanah kematian. Kepala istana ini hanya perlu menggunakan sedikit trik untuk membawa seseorang masuk. Dan di sini, jika kau tidak meninggalkan domain dewa jatuh, kau akan tertindas. Jika kau meninggalkan domain dewa jatuh, kau juga akan ditindas oleh tanah mati. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kau gunakan untuk melawan tuan istana ini? Dengan domain dewa jatuh, penguasa istana ini memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Sedangkan kau akan ditekan dan tak akan mampu menyerap kekuatan eksternal. Dan penguasa istana ini akan membuatmu lelah sampai kau mati. Sebuah suara dingin terdengar, dipenuhi dengan kesombongan yang tak terbatas. Apa bedanya kau memiliki tubuh iblis? Sekalipun kau menggabungkan 3 patung iblis, kau tidak akan bisa melawanku. Zhou Guangsheng melirik Qin Aotian. Meskipun ekspresinya serius, tidak ada banyak kepanikan di dalamnya. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa menembus domain dewa jatuh ini? Meskipun ia tidak dapat lagi menyerap energi dari luar, ini bukan berarti bahwa dia adalah domba yang mudah disembelih. Qin Aotian menyipitkan mata lalu menatapnya dengan dingin. Kau misterius sekali. Dengan kekuatan di tubuhmu, tanpa bantuan eksternal, berapa ronde kau bisa melawan penguasa istana ini? Dia tidak perlu bertarung dengannya sekarang, dan bisa menang tanpa bertarung dalam waktu singkat. Mendengar kata-katanya,
Cukwaseng tersenyum dingin. Ia mengulurkan telapak tangannya dan perlahan merentangkan kelima jarinya. Energi iblis gelap mengembun di dalamnya, lalu berubah menjadi tetesan air hitam. Tidak perlu beberapa putaran, satu gerakan saja sudah cukup. Saat suaranya menyebar, energi iblis menyebar keluar dari tubuhnya, menyebarkan udara dingin di sekelilingnya dan membentuk lautan energi iblis. Dan dia berada di pusat lautan energi iblis. Cukwaseng mengangkat kepala lalu menatap Qin Aotian tanpa ekspresi. Lalu perlahan mengangkat tangannya. Selanjutnya, aku ingin meminta Master Istana Qin untuk memberiku beberapa nasihat tentang kekuatan tubuh iblisku. Saat ini, tatapan matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan teriakan pelan terdengar dari dalam hatinya. Cari iblis, dia mengulurkan tangannya dan perlahan menunjukkan sebuah jari. Saat ujung jarinya menyentuh tanah, energi iblis yang tak terbatas berkumpul dan langsung berubah menjadi sepotong tulang iblis sebening kristal. Begitu tulang iblis itu muncul, ia dengan cepat menyatu dengan jarinya. Teriak sama lagi, tidak ada gunanya bagiku sekarang, cibir Qin Aotian. Apakah begitu? Sudut mulut Cukwaseng terangkat memperlihatkan lengkungan aneh. Bagaimana kalau aku menambahkan satu lagi? Suara samar itu menyebar, membuat hati Qin Aotian sedikit bergetar. Dan perasaan bahaya yang tak terlukiskan melonjak dalam hatinya. Saat berikutnya, dia melihat dengan pupil matanya yang menyipit. Energi iblis melonjak dan berkumpul menuju jari kedua. Jari iblis, padatkan lagi. Cukwaseng berteriak pelan dan energi iblis melesat maju dengan liar. Perlahan-lahan, sepotong tulang iblis kristal muncul di atas jarinya, lalu menyatu sempurna dengan jarinya. Namun, dibandingkan dengan tulang iblis yang pertama, potongan tulang iblis ini tampak jauh lebih redup dan permukaannya tidak lengkap. Sebab dengan kekuatannya saat ini, ia tidak akan dapat mengaktifkan tulang iblis kedua sepenuhnya. Tapi ini sudah cukup untuk menghadapi Qin Aotian. Tatapan Cukwaseng menjadi tajam dan perlahan dia menyatukan kedua jarinya. Aura mengerikan langsung menyapu penghalang itu. Bajingan, Qin Aotian sangat marah. Bagaimana mungkin orang ini bisa melancarkan serangan sekuat itu? Dalam hal ini, rencananya untuk melemahkannya secara perlahan sama sekali tidak dapat dipertahankan. Karena pihak lain ingin membunuhnya dengan satu serangan. Ini wilayahku. Kau tidak boleh bersikap sombong. Lagi pula, dia adalah penguasa istana. Jadi dia segera menahan gejolak hatinya. Kutukan es, pembunuhan meledak. Qin Aotian melambaikan lengan bajunya dan udara dingin tak terbatas berkumpul di domain ini. Langsung berubah menjadi gunung es berukuran ratusan kaki. Di dalam gunung es itu ada kekuatan yang luar biasa dahsyat yang melonjak dan tampaknya dapat meledak kapan saja. Meledak untukku. Kemarahan melonjak di matanya dan dia mengarahkan telapak tangannya ke gunung es. Gunung es itu meledak dan langsung berubah menjadi es tajam yang tak terhitung jumlahnya. Lalu melesat keluar dan langsung mengepung Cukwaseng dari segala arah. Jurus pertama Qin Aotian adalah jurus yang mematikan. Bagaimanapun, dia memiliki keunggulan mutlak di domain ini. Dan begitu dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia akan menjadi sangat menakutkan. Namun, menghadapi jurus yang mematikan itu, ekspresi Cukwaseng tidak menunjukkan banyak emosi. Pupil matanya yang gelap memantulkan es yang melesat dari langit, dan perlahan-lahan bilah tajam seperti pedang mengembun di dalamnya. Saat berikutnya,
Tanpa basa-basi lagi, dia menempelkan kedua jarinya dan menunjuk perlahan. Kekuatan ketiga patung iblis ini berada di luar imajinasi Qin Aotian. Hari ini, orang ini pasti kalah. Saat dia menunjuk dengan kedua jarinya, ruang di sekitarnya langsung membeku. Dan udara yang kuat beriak keluar, mengguncang langit dan bumi. Saat berikutnya, Qin Aotian ketakutan saat melihat es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Seolah-olah dihancurkan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Ini tidak mungkin. Pupil matanya langsung mengecil saat dia berteriak tak percaya. Di domain Dewa Jatuh ini, bagaimana mungkin seorang anak yang bahkan belum menyentuh ranah laut pahit bisa bersaing dengannya? Mantra es, badai. Qin Aotian meraung ke langit, lalu melambaikan lengan bajunya. Udara dingin melonjak, angin menderu, dan badai besar dengan cepat terbentuk, dan langsung menyerbu ke arah Cukwaseng di sana. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, ekspresi Cukwaseng tampak tenang. Ia menyatukan dua jarinya lalu mengetukkan jari itu perlahan. Ketika kedua jari menyentuh badai es itu tampaknya terdiam sesaat, lalu mulai gemetar hebat. Tidak lama kemudian, badai es meledak, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu seperti gelombang laut, menyebabkan langit dan bumi terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh. Tubuh Qin Aotian bergetar hebat. Ia mundur beberapa langkah. Wajahnya langsung memucat. Sesaat kemudian, dia menatap sosok muda itu. Matanya dipenuhi kengerian. Anak ini, setelah menyatu dengan patung iblis ketiga, mampu mengelola tubuh iblisnya ke tingkat yang begitu kuat. Tidak, penguasa istana ini tidak boleh kalah. Matanya langsung memerah, dia langsung meraung, dan wajahnya menjadi jauh lebih ganas. Dia masih tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan apapun kepada seorang junior ini. Memikirkan hal ini, Qin Aotian menggigit lidahnya, lalu memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menggunakan darah itu sebagai tinta dan dengan cepat menggambar di udara. Pada saat ini, kecepatan jari-jarinya terhenti, lalu menjentikkan jarinya kembali, dan garis-garis berwarna darah pun berterbangan. Kutukan es, pengorbanan darah. Dia membentuk segel dengan tangannya saat dia berteriak pelan. Garis-garis berwarna merah itu dengan cepat berlipat ganda, dan langsung menyatu dengan cairan biru es yang mengalir ke segala arah. Seluruh ruang bergetar dan udara dingin yang mencenangkan keluar, dengan cepat berkumpul bersama. Dan dengan konvergensi ini, penghalang yang awalnya menutupi dunia mulai memudar, hingga semua kekuatan terpusat pada satu titik. Saat ini, pemandangan tanah mati yang gelap dan sunyi muncul di hadapan kedua orang itu, dan rasa takut yang tak dapat dijelaskan menyelimuti mereka. Qin Aotian ini benar-benar menggabungkan semua kekuatan kutukan es dan domain Dewa Jatuh. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Bajingan kecil, hari ini penguasa istana ini harus menghabisimu. Qin Aotian mengangkat kepalanya, menatap Cukwaseng dengan wajah muram. Hancurkan untukku. Dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan desiran angin dingin yang menderu-deru di udara. Sebuah tombak es raksasa sepanjang 1000 kaki muncul di dunia. Tombak itu terukir dari emas. Permukaannya memancarkan cahaya biru es, berkilauan bagaikan permata. Namun di dalamnya, cahaya merah bersinar, menampakkan kengerian yang tak dapat dijelaskan. Begitu tombak es raksasa itu muncul, ia melesat bagaikan kilat. Kecepatannya begitu cepat, sehingga orang hanya bisa melihat
kelihatan cahaya yang melintas di mata mereka. Dan sesaat kemudian, tombak itu muncul di hadapan Cukuangseng. Rasa dingin yang mengerikan memancar dari tombak es raksasa itu, langsung membekukan ruang di sekitarnya. Namun, kemudian sebuah kekuatan tajam menembusnya, mengubahnya menjadi pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Cukuangseng tetap tenang, tetapi tatapannya menjadi lebih tajam. Tangannya sedikit gemetar, dan dia menunjuk tombak es raksasa itu dengan tanpa rasa takut. Raungan yang memekakan telinga menyebar, membuat tombak es raksasa itu bergetar hebat. Dengan arus dingin yang mengalir deras di atasnya, mencoba untuk menutupinya. Namun, Cukuangseng tidak perlu bergerak sama sekali. Energi iblis yang melonjak dan langsung menghancurkan arus dingin dalam sekejap. Rusak. Tatapan Cukuangseng menjadi tajam saat ia menatap tombak es raksasa itu. Jarinya yang tampak mungil menggoyangkan tombak sepanjang 1000 kaki itu. Kemudian retakan muncul di bagian tombak. Begitu retakan muncul, retakan itu langsung menyebar dan dengan cepat menutupi setiap sudut tombak raksasa itu. Serpihan es mulai berjatuhan dan arus dingin melonjak keluar, menyebabkan kekuatan tombak raksasa es itu dengan cepat menghilang. Saat ini, Cukuangseng menjentikkan jarinya. Tombak es raksasa itu meledak sepenuhnya. Sosoknya yang diselimuti energi iblis bagaikan pedang terhunus, menembus puing-puing es dan mengantarkannya langsung ke arah Qin Aotian di belakangnya. Wajah Qin Aotian langsung memerah dan dia memuntahkan seteguk darah. Ia menatap sosok muda yang mendekat dengan cepat. Sedikit ketakutan terpancar di matanya. Pukulan ini yang mengumpulkan kekuatan terkuatnya telah dilenyapkan hanya dalam beberapa tarikan nafas. Pada saat ini, rasa penyesalan yang mendalam tiba-tiba membuncah di hatinya. Seharusnya ia bertindak cepat untuk menghabisi bocah ini sejak awal. Namun kini sudah terlambat. Kata-kata pun terasa pucat dan tak berdaya. Tuan Istana Qin sudah berakhir. Tatapan Cukuangseng menjadi dingin dan dia tersenyum dingin pada Qin Aotian. Ekspresi Qin Aotian langsung berubah. Ia merasa telah dikunci oleh kekuatan yang dahsyat dan tak bisa lepas sama sekali. Dia hanya bisa menggertakkan giginya, wajahnya memerah saat dia berbicara. Dendam macam apa yang ada antara kamu dan aku? Dia biasa merasakan kebencian mendalam terhadapnya. Kebencian yang telah dirasakan sejak pertama kali dia bertemu dengannya. Hal ini selalu membuatnya bingung. Lagi pula, ia tidak ingat punya musuh bebuyutannya. Lagi pula, masa muda pihak lawan sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal itu. Mendengar itu, Cukuangseng tampak tersenyum dan semburan dingin melintas di matanya. Kepala Istana Qin, apakah Anda masih ingat teman lama yang menyebut dirinya Kaisar Gila ratusan tahun yang lalu? Saat suara samar itu terdengar, memberikan perasaan yang sangat tenang. Saat ini, seolah-olah orang yang berdiri di depannya adalah musuhnya di kehidupan sebelumnya. Mungkin setelah waktu yang lama, ketika dendam dapat diselesaikan, seseorang seringkali menjadi luar biasa menjadi tenang. Bukannya aku tidak membencinya, hanya saja kebencian itu begitu dalam, sehingga aku merasakan kelegaan tak dapat dijelaskan. Mendengar kata-katanya, pupil mata Qin Aotian tiba-tiba mengecil, dan ekspresinya menjadi sangat takut.
Bagaimana mungkin dia tidak familiar dengan nama yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya? Apa hubunganmu dengannya? Dia bertanya saat menatap Cuk Wangseng. Bukankah orang itu sudah lama mati? Dan setauku, dia tidak punya keturunan atau kerabat. Tetapi apa hubungan antara orang ini dengan pria itu? Cuk Wangseng tersenyum tipis. Tetapi senyumannya bisa tenang hingga sedikit menakutkan. Ia menyatukan dua jarinya dan perlahan mengetuk ubun-ubun kepala Qin Aotian. Pada saat yang sama, terdengar suara yang sangat acuh. Kamu tidak perlu tahu ini. Terima kasih.